Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda nyata orang ketiga adalah pemuja iblis. Ya. Jadi ya, ketika ada orang ketiga yang masuk di dalam kehidupan Anda dan kemudian memisahkan antara Anda dan mantan, ya, Anda dan mantan suami ataupun mantan istri, ataupun menggagalkan rencana yang sudah disusun ya dengan baik untuk segera menikah, sehingga kemudian terjadi kegagalan untuk melaksanakan ibadah yang bernama pernikahan ya. Jadi ya, orang ketiga itu biasanya ketika dia sudah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, mantan dia ambil ya, kemudian setelah itu juga biasanya mantan Anda akan dia tinggalkan juga, karena kan tujuannya memang bukan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, tetapi cuman sekedar untuk senang-senang saja. Habis manis sepah dibuang, duit habis, dia pergi selamanya, meninggalkan mantan Anda kebingungan, kesepian, dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Bagaimana tidak bingung kan? Sudah terlanjur jumawa meninggalkan keluarga ya. Kemudian uang sudah habis semua ya. Setelah tidak punya apa-apa, dia pergi berpaling, maka dijamin pasti akan kebingungan luar biasa. Mau balik kepada keluarga ya, ternyata keluarganya sudah membencinya dan tidak mau menerimanya kembali ya. Mau kembali kepada calon istri atau calon suami karena terlanjur mengkhianati, kemudian restu sudah dicabut oleh pihak atau oleh calon mertua atau bahkan calonnya sendiri sudah terlanjur sakit hati dan tidak mau menerima dia kembali ya. Nah, jadi kehadiran orang ketiga itu memang cuma untuk ngobok-ngobok saja ya. Bahkan memang kadang ada manusia yang punya tipikal seperti itu. Jadi dia datang cuma untuk merusak saja ya. Jadi mungkin memang background dia, basicnya awalnya mungkin orang baik-baik saja, tetapi mungkin di dalam perjalanan rumah tangganya, misal dia dikhianati atau suaminya selingkuh dengan wanita lain. Nah, ini kemudian melahirkan dendam dan kebencian. Ya, dia kemudian merasa tidak suka, merasa benci kalau melihat misal ada orang lain yang bangunan keluarganya kelihatan harmonis. Nah, sehingga dia asal ada peluang untuk menempatkan diri, dia akan menempatkan diri. Tetapi itu tadi, tidak niatnya untuk membangun keluarga yang baru, tidak. Ya, jadi niatnya untuk melampiaskan kebenciannya saja, ketidaksukaannya melihat orang bahagia ya. Setelah dia masuk, kemudian keluarga yang sebenarnya harmonis baik-baik saja ini berhasil dia pisahkan misal dengan mengambil suaminya,
Setelah itu sang suami ini juga ditinggalkan begitu saja. Ya. Jadi ini memang memprihatinkan. Yang menyakiti orang lain, ya bekas suaminya, tetapi kenapa pula ya kebencian itu dia balaskan dengan merusak hal-hal yang sebenarnya tatanannya sudah baik. Ya. Nah, selain itu, orang ketiga ini ada juga kan yang dalam wujud ya, misal orang tua yang memang tidak menyetujui kehadiran Anda. Ya, mungkin Anda berhasil menikah dengan mantan Anda, tetapi dalam perjalanannya anaknya dia panas-panasi terus untuk membenci suaminya, sehingga dalam proses perjalanannya terjadilah perpisahan tadi. Bisa juga orang ketiga ini dalam wujud sahabat-sahabatnya, ya, kan niatnya macam-macam di belakang itu kan. Ada yang pengen memisahkan agar bisa dinikahkan dengan temannya yang lain. Tujuannya untuk menguasai materi. Karena kalau suaminya ini adalah sahabatnya, ya, maka wanita mungkin yang dia anggap potensial secara finansial itu akan bisa dia kuasai, ya. Apapun misal barang dagangan yang dia beli murah bisa dia jual mahal, ya. Jadi tidak akan jauh-jauh dari hal-hal yang demikian. Nah, secara keseluruhan orang ketiga yang hadir ya di dalam kehidupan Anda, memisahkan Anda dengan mantan yang Anda cintai, baik Anda sebagai suaminya atau sebagai istrinya, atau tadi ya tinggal menunggu waktu untuk pernikahan saja, kemudian dia masuk dan memisahkan sehingga orang gagal untuk menikah, ya. Maka orang-orang yang punya kebiasaan atau hobi melakukan hal yang seperti ini, memisahkan antara suami dan istri, itu adalah para pemuja iblis atau pelayan iblis atau anak buah iblis, ya. Kenapa demikian? Karena iblis saja tuh, anak buahnya yang paling hebat, paling unggul, itu cuman bisanya bisik-bisik, ya. Mungkin dampak dari bisik-bisiknya itu tidak akan secepat, ya. Perpisahan itu terjadi ketika yang melakukan upaya pemisahan itu adalah manusia yang mengikuti jalannya iblis, ya. Nah, jadi perceraian, perpisahan itu adalah hal yang paling disukai oleh iblis. Sehingga kalau ada nih anak buahnya iblis yang melakukan atau ngajarin orang untuk berdusta, ya, ngajarin orang misal untuk berbuat curang, dan dia berhasil melakukannya, itu belum mendapatkan penghargaan dari iblis. Tetapi ketika ada anak buahnya, ya, berhasil menceraikan antara seorang suami dan seorang istri, maka itu adalah anak buah iblis yang dianggap paling berprestasi, ya. Baik itu anak buah iblis dari golongan setan, ya, ataupun dalam wujud manusia, yakni orang ketiga yang masuk dalam keluarga Anda, ya. Nah, di dalam sebuah hadis dijelaskan, inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma'i summa yam'asu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza
fayaqulu ma sana'ta say'an qala summa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut. Kemudian ia mengutus anak buahnya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari anak buahnya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begini. Iblis kemudian berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datanglah yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan dia dan istrinya. Ya, jadi anak buah iblis itu mengatakan, ma taraktuhu hatta faraqtu baina wa baina imra'atihi. Ya, jadi aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan dia dan istrinya. Nah, kemudian iblis berkata, qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Ya, maka iblis berkata, sungguh hebat setan seperti engkau ini. Ya, nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa seorang manusia yang hobinya membuat suami istri bercerai, merebut istri orang, merebut suami orang, ya, itu adalah masuk ke dalam kategori perbuatan iblis yang paling berprestasi. Maka mereka yang melakukan perbuatan seperti itu, mereka adalah anak buahnya iblis, pengikut iblis, pelayan iblis, dan pemuja iblis. Sehingga, ya, dengan apa yang mereka lakukan, itu akan membuat hidup mereka jauh dari keberkahan, jauh dari hidayah, dan ujung-ujungnya dipastikan mereka akan berada di neraka. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.